there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri dengan NIM 2215050036. Baiklah, masuk saja kepada intinya, yaitu di sini saya akan membahas mata kuliah Tafsir Tabawi mengenai konsep pendidikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Bunyi ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimin qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wa'uhum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'u wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah dan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu Allah maafkan, karena Allah Maha Pemaaf, Maaf Pengampun. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poin selanjutnya yaitu penafsiran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini berkaitan dengan perintah hijrah bagi umat Islam yang hidup di daerah yang tidak memungkinkan mereka untuk menjalankan agama dengan bebas, khususnya di masa awal Islam. Penafsiran pada ayat 97. Ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tinggal di Mekah dan tidak bisa menjalankan agama dengan bebas seperti orang-orang yang tertindas. Karena itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Hijrah di sini adalah perintah untuk mencari tempat di mana mereka bisa beribadah dengan aman. Sekarang hijrah ini lebih mengarah pada meninggalkan tempat-tempat yang tidak mendukung iman kita atau tempat-tempat penuh kemaksiatan.
Kemudian penafsiran ayat 98. Di ayat ini Allah memberikan pengecualian kepada orang-orang yang tidak mampu hijrah. Misalnya karena keterbatasan fisik atau tidak mengetahui jalan menuju Madinah. Mereka yang dalam kondisi seperti ini tidak diwajibkan untuk berhijrah karena Allah memahami keterbatasan mereka. Penafsiran pada ayat 99. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang tidak bisa berhijrah, mereka tetap bisa berharap pada ampunan Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah Maha memaafkan orang-orang yang tidak bisa melakukan sesuatu karena keterbatasan mereka. Pada ayat terakhir yaitu ayat 100, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan hijrah. Hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat, tetapi juga bisa berarti meninggalkan perbuatan dosa. Pada masa sekarang, hijrah berarti meninggalkan kemaksiatan dan berusaha hidup sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun kita tidak lagi melakukan hijrah fisik seperti pada zaman Nabi. Jadi intinya, hijrah itu bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi juga tentang menjaga akidah dan iman kita. Bagi yang tidak bisa hijrah, Allah tetap memberi ampunan. Namun bagi kita yang mampu, penting untuk selalu berusaha menjauhkan diri dari dosa dan memperbaiki diri agar sesuai dengan ajaran Islam yang baik. Jadi di ayat ini Allah cerita tentang orang-orang yang gak mau berhijrah dari tempat yang menindas, padahal sebenarnya mereka bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, ini tuh bisa banget dimaknai secara luas, nggak cuma soal pindah tempat, tapi juga soal pindah dari kondisi buruk ke yang lebih baik. Quran Surah An-Nisa ayat 97-100 ini kalau dihubungkan ke pendidikan, menurut saya hijrah itu kayak meninggalkan kebodohan dan kemalasan buat jadi pribadi yang lebih berilmu. Misalnya, dari dulunya nggak peduli sama belajar, jadi semangat untuk cari ilmu. Itu juga bentuk hijrah juga kan. Terus ayat ini juga ngasih pelajaran soal alasan atau uzur. Jadi kalau emang benar-benar nggak mampu, Allah kasih keringanan. Tapi kalau kita sebenarnya mampu tapi malas, itu tandanya kita menzolimi diri kita sendiri. Ini penting banget buat kita yang kadang suka nyari alasan buat nggak belajar, padahal sebenarnya kita bisa. Terakhir, ayat ini juga mengingatkan kita soal niat. Kalau kita udah niat belajar sungguh-sungguh karena Allah, walaupun belum sampai hasilnya, Allah akan tetap kasih pahala. Jadi jangan remehin niat baik sekecil apapun itu. Jadi intinya Quran Surah An-Nisa ayat 97-100 ini mengajarkan kita buat terus bergerak, belajar, dan meninggalkan hal-hal yang bikin kita menyerah. Pendidikan itu juga bentuk hijrah ke arah yang lebih baik. Baiklah, setelah saya menjelaskan materi sebelumnya yaitu tentang konsep pendidikan pada Quran Surah An-Nisa ayat 97-100. Materi ini cukup menarik dan relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Dan setelah saya menyimak makalah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal baik dalam bentuk pertanyaan, pendapat, dan serta kritik. Pendapat saya, makalah ini sudah cukup bagus dan menarik karena berhasil mengaitkan ayat hijrah dalam Quran Surah An-Nisa 97-100 dengan makna hijrah dalam pendidikan. Ini membuka pandangan bahwa hijrah bukan hanya soal berpindah tempat, tapi juga bisa dimaknai sebagai usaha meninggalkan kebodohan menuju ilmu kepengetahuan. Ini sangat relevan dengan semangat kita dalam menuntut ilmu di era sekarang. Namun, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam konteks saat ini, apa saja bentuk hijrah dalam pendidikan yang biasa kita lakukan selain belajar? Apakah hijrah itu juga bisa berarti meninggalkan kebiasaan malas, tidak disiplin, atau hanya berpindah dari lingkungan yang tidak mendukung menjadi lingkungan yang positif?
Kemudian saran dari saya mungkin akan lebih baik jika di dalam makalah ini ditambahkan contoh relevan atau nyata kasus dari kehidupan pelajar saat ini yang bisa dikaitkan dengan hijrah pendidikan, seperti perjuangan seorang siswa atau siswi di daerah terpencil dalam mengakses pendidikan. Hal itu akan membuat makalah ini lebih membumi dan mudah untuk dipahami. Dan sedikit kritik dari saya, pada bagian tafsir, penulis terlalu banyak mengutip langsung dari kitab tanpa meringkasnya terlebih dahulu. Akan lebih baik kalau isi tafsir itu disampaikan ulang dengan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahami oleh pembaca yang belum terbiasa dengan bahasa tafsir klasik. Dan penulis juga harus mengelompokkan tafsir-tafsirnya yang menjelaskan Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 agar lebih paham dan mudah dipahami. Demikianlah penjabaran materi mengenai konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97 dan 100 dan tanggapan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.